Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga Allah masih melimpahkan nikmat iman dan sehat dalam diri kita ya, amin. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu yuk. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar tematik dengan judul Kondisi Geografis dan Sosial Budaya Asia Tenggara Part 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya di negara-negara Asia Tenggara. Pastikan kalian sudah menonton video yang part 1 ya. Sebelumnya, siapkan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting di video ini. Saksikan terus videonya, jangan di-skip ya. Baik, kita lanjutkan ke negara yang keenam, yaitu Brunei Darussalam. Adapun kondisi geografis negara ini sebagian besar adalah daratan rendah dan rawa, dan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Belait. Hasil alam negara ini berupa tambang, yaitu minyak bumi dan gas alam yang sangat melimpah, serta bumi pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, dan lada, sehingga sebagian besar mata pencaharian rakyatnya yaitu penambang dan petani. Baik, ditilik dari segi sosial budayanya, penduduk Brunei yaitu 400.000 jiwa loh, dan mayoritasnya menganut agama Islam. Mereka kebanyakan berasal dari suku Melayu, Tionghoa, dan ada Dayaknya loh. Yap, oke, selanjutnya kita terbang ke negeri Vietnam. Kondisi negeri ini yaitu berupa bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Ada juga dataran tinggi, yaitu dataran tinggi Yunnan dan Annam, dan ada juga delta Sungai Merah. Adapun hasil alamnya yaitu pertanian berupa padi, jagung, dan ubi, sedangkan dari hutan, kayu jati dan rotan kebanyakan digunakan untuk mebel. Ada juga industri yaitu penggilingan padi dan pengolahan makanan yang berpusat di kota Ho Chi Minh. Nah, adapun mata pencahariannya sebagian besar rakyatnya menjadi petani. Jika ditilik dari segi sosial budayanya, Vietnam memiliki penduduk lebih dari 92 juta penduduk loh, Masya Allah. Agama mereka mayoritas beragama Buddha dan berasal dari suku Kin. Next, kita terbang ke Laos. Bukan Laos bumbu ya, tapi negara Laos. Adapun kondisi geografis negara ini tidak memiliki garis pantai karena wilayah daratannya dikepung oleh wilayah negara lain, dan sebagian besar datarannya berupa dataran tinggi yang dihiasi oleh gunung-gunung dan hujan tropis yang lebat. Selanjutnya, hasil alam negara Laos yaitu dari segi pertanian ada padi dan jagung, dan dari segi perairan ada ikan karper dan perch yang dihasilkan atau diambil dari sungai Mekong. Sehingga sebagian besar masyarakat Laos memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Nah, adapun kondisi sosial budaya masyarakat di Laos, penduduknya yaitu lebih dari 6 juta jiwa, dan mayoritas mereka menganut agama Buddha. Kebanyakan mereka berasal dari suku Lao. Nah, selanjutnya kita terbang kemana ya? Iya, benar. Terbang ke Myanmar, negara yang ke-9. Adapun kondisi geografis negara ini yaitu berupa dataran rendah dan pegunungan. Adapun hasil alam negara ini yaitu berupa tembakau, teh, dan sayuran dari segi pertanian. Kalau dari tambang ada berupa timah. Sehingga sebagian besar masyarakatnya memilih pekerjaan sebagai petani dan penambang.
Selanjutnya, ditilik dari segi sosial budayanya. Masyarakat Myanmar memiliki penduduk lebih dari 55 juta jiwa, yang mayoritas mereka menganut agama Buddha. Mereka berasal dari suku Myanmar. Oke, selanjutnya kita akan terbang ke negeri yang seperti bunga. Ya, benar, Kamboja. Kondisi geografis Kamboja yaitu berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang. Ada juga dataran lakustrin yang terbentuk akibat banjir dari danau Tonlep Sap. Dan sungai yang panjang yang mengaliri negeri ini yaitu ada sungai Mekong yang juga ikut mengaliri negeri Thailand. Adapun hasil alam negeri Kamboja yaitu yang pertama berasal dari perairan dari Danau Tonlep Sap. Masyarakatnya banyak mengambil ikan tawar sehingga negeri ini disebut sebagai penghasil ikan tawar utama Asia Tenggara. Kalau dari segi pertanian ada padi, ubi, jagung, dan buncis. Sehingga sebagian besar masyarakatnya memilih bekerja sebagai nelayan dan petani. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang kondisi sosial budaya negara ini. Lebih dari 15 juta jiwa menghuni negara Kamboja. Mayoritas mereka beragama Buddha. Mereka berasal dari suku Khmer. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan kita mengenai kondisi geografis dan sosial budaya di negara Asia Tenggara. Kita lanjutkan pekan depan dengan membahas tentang kondisi politik. Setelah ini, kalian akan diberi tugas oleh Ustazah. Silahkan kalian lihat di menu tugas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Terus tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah. Semoga kita bisa cepat bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day anak-anak.